rajinnya. Ya. Rajin kayak kasual Indosiar. Awas. Mas Jangan Pram, bercanda. Mau ngomong baik saya dinya ta. Tahuan. Ibu-ibu, Orang kamar. sekarang sudah bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk adalah bulan kemuliaan Allah Subhanahu, yang artinya bulan haram. Artinya tidak boleh melakukan suatu hal yang membencikan. Jadi menurut umat Islam bulan Rajab ini tidak boleh musuhan. Yang pertama, maka itu dilarang perang oleh Rasulullah SAW. Tapi sebaliknya orang Yahudi beda, merubah yang tadinya tidak boleh untuk berperang, permusuhan, berantem dan segala macam dirubah menjadi bulan yang berperang. Itu kaum Yahudi. Padahal tetap dilaksanakan karena apa? Musuh-musuh besar zaman Rasulullah SAW adalah termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Maka bisa merubah ketetapan oleh Rasulullah SAW yang tidak boleh permusuhan, perang zaman dulu. Ya Bu, yang satu. Yang pertama, bulan yang istimewa yang ditetapkannya kita sebagai umat Islam, rukun Islam yang keberapa? Satu syahad, dua sholat, rukun sholat yang rukun Islam yang kedua adalah sholat. Rasulullah SAW sampai dipanggil oleh Allah SWT ke langit 7, naik ke Sidratul Muntaha sampai Musnawa. langit 7 lapis. Itu menghadapi yang luar biasa. Maka dari itu beda kewajibannya sholat sama kewajibannya puasa. Ada perbedaan untuk ibu-ibu yang luar biasa. Kalau puasa, puasa wajib lagi halangan, ntar foto nggak? Kodok. Tapi istimewa buat ibu kalau sholat nggak perlu foto. Hah? Punya kodoknya udah Lunas. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu ini kan nggak lama jadi lunas ya 30 hari. Kalau nggak alam. Kodoknya memang kurang sehat, lain kodok men. Lain kebiasaan. Ya Bu. Jadi kalau sholat nggak perlu dikodok. Tapi istimewa itu buat ibu. Tapi kalau bapak-bapak nggak ada kodok, kecuali tidur. Lalai lupa. Nah kalau orang sudah meninggal dikodok Bu. Orang sudah meninggal ketinggalan 2 bulan atau setahun, itu anaknya wajib kodok. Bahkan kalau mayoritas masyarakat saya, kalau seandainya meninggal terus dihitung berapa waktunya yang waktu ketinggalan sholat itu dikodoin. Kode nama anaknya. Harusnya anaknya yang ngodoin. Berhubung anaknya mungkin cara dibilang ngarah cepat, gerak cepat, singkat, padat, mengundang para jamaah. Yang satu zikir tidak baca Quran, yang satu kelompok qodoi sholat lunas. Itu sholat. Sholat tidak boleh dibayar dengan fidyah. Tapi kalau puasa boleh dibayar fidyah. Iya. Itu bedanya. Itu sebenarnya tidak ada. Kalau sholat. Maka dari itu ditetapkan nafas Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad, sholat yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, bahkan pun sakit Bu, sholat walaupun sambil berbaring, sambil tidur, sambil duduk tidak boleh. Maka itu kewajiban untuk anak mengkodok orang tua yang telah meninggalkan sholat wajib. Tanyanya jujur Bu, kalau pas bapaknya atau ibunya waktu meninggal sholat, ibu kodok enggak? Alhamdulillah, tetap disyukuri enggak apa-apa. Sebenarnya harus dikodok ibu, tidak hanya cukup dibaca yang lain. Kodok dulu. Ada ke sholat yang hadiah mayit itu ya Pak? Nah, kalau saya lihat dia tuh Anisil Kubri.
Sholat alis kubis, sholat hadiah, sholat mutlak itu untuk meringankan siksa kubur pertama setelah dikubur. Siksanya paling berat setelah dikubur malamnya. Itu nama alis kubur atau hadi. Itu ada dua sendiri. Makanya saya prioritaskan. Mohon maaf, saya bukan pamer. Kalau masyarakat sini ada yang meninggal, walaupun sekali, walaupun sendirian saya sholatin. Apalagi ada jamaahnya, alhamdulillah. Karena apa? Untuk meringankan siksa kubur yang pertama. Dan di situ ada doa tersendiri, maka doanya malaikat akan datang ke makam, ke lubang kuburnya, membawa nur cahaya, dan akan dikirim malaikat 1000 malaikat masuk ke lubang kuburan, membawa nur cahaya. Itu yang senantiasa bersedekah kepada orang tuanya. Ini mau bahas sholat jadi bahasa. Di situ karena ada yang nanya. Besok lanjutkan. Ada dalilnya semua komplit dari kitab Az-Zazariyah. Ya. Itu seperti itu. Jadi pentingnya sholat tidak boleh kecuali pas tidur. Ketiduran itu pun ada aturannya. Terus lupa ketiduran. Lupa. Lah kalau di perjalanan nama jamaah sudah ketinggalan waktunya banget, nggak bisa sama sekali. Udah nggak ada hafal foto, tapi berhubung tidak melaksanakan sholat, ibu coba berlomba-lomba kepada Allah Taala, mendekat kepada Allah dengan sholat paham? Sholat tidak boleh dibayar tapi puasa boleh dibayar. Ini bedanya. Dalam manfaat sholat yang 5 waktu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Isra Mi'raj tetap. Dulu banyak sholat, tapi pahalanya belum seperti yang ditentukan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun cuma umurnya umatnya 60, 70, 100 kesini, dulu ribuan umurnya, ratusan panjang. Tapi ibadahnya beda. Ibadahnya setelah umatnya Rasul paling istimewa. Cuma 5 waktu itu. Istimewanya luar biasa. Orang yang menjalankan sholat wajib adalah insya Allah dosa kecil akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sholat terus istighfar supaya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Setelah istighfar bersalaman sesama manusia. Karena setiap hari tidak lepas dari salah. Secara hak manusia pasti tahunya rentek aja. Waktu jalannya sendiri ya. Nah udah. Terus ada pikiran yang jelek, itu dosa. Maka dari itu kalau senang kita istighfar dan sholat tidak ketinggalan, dosa kecil akan luntur. Ustaz, kalau dosa gede tobat. Kalau dosa gede tobat tanah masuk. Tidak cukup dibayar dengan sholat. Sholat termasuk menghapus dosa. Dalam manfaat sholat imam atau ini salah satunya adalah termasuk, perhatikan, sholat yang sudah ditentukan wajib tidak boleh dibayar harus. Kalau nggak sempat anaknya yang kotor, kalau nggak sempat anaknya bayar atau nyuruh kiai atau orang lain suruh nyolatin. Hari anak atau sholat, bapak atau sholat. Nah, apalagi anaknya nggak sholat, bapaknya nggak sholat. Naudzubillah. Masya Allah. Waktu zaman Rasulullah SAW ada orang tak pernah sholat, dirinya meninggal, mau disolatin, dia gerak-gerak. Tahu-taunya mayat itu sudah disiap santap oleh ular piton namanya. Ular akan menyantap jasad mayit tersebut karena tidak melaksanakan sholat. Kalau sekarang ya mungkin adanya di YouTube, mungkin film. Tapi kalau zaman dulu memang benar. Orang yang nggak pernah sholat, bahkan pun dalam surah Taufik mengatakan, ya haram disolat. Orang yang tidak pernah sholat tidak boleh disolatin. Islam Taufik mengatakan, tasawuf benar-benar ganas. Nah kalau nggak disolatin, masya Allah. Terus ada nyolat kena dosa tetap.
Sebenarnya orang yang tidak disolatin, orang nyolatin pun berdosa. Karena sudah dilarang ya.